Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, berjumpa lagi dengan saya Sandi Armando Saputra dalam mata pelajaran instalasi tenaga listrik, ya, di kelas 11 TITF. Ya. Adapun pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana memahami gambar kerja, khususnya gambar kerja instalasi tenaga listrik. Ya. Namun pada kesempatan ini sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari pada kesempatan ini mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita langsung menilik ya gambar instalasi tenaga pada sebuah gedung ya. Kebetulan gedung yang gambar ini merupakan instalasi gedung yayasan pendidikan kita ya. Nah, di sini saya sederhanakan, tidak semua, namun yang pasti dalam instalasi tenaga itu ada dua sumber ya. Pertama dari PLN, kemudian yang kedua dari supply generator ya. Kebetulan yayasan kita juga memiliki generator sebagai supply apabila PLN tidak dapat menyuplai sumber tenaga ya. Oke, kita lihat di sini ada KWH ya. Ini KWH PLN. Ya. Oke, ya. Seperti yang saya bilang tadi, sumber itu ada sumber PLN dan sumber generator ya. Nah, kita lihat di sini ada KWH PLN ya. Nah, KWH PLN ini sebagai alat ukur ya, alat pembatas dan alat pengukur sumber tenaga yang masuk dari PLN menuju ke rangkaian tenaga listrik ya, sistem tenaga listrik setelah keluar dari sini. Nah, keluar dari KWH masuk ke MCCB ya, Mode Case Circuit Breaker ya. Sekitar 630 ampere ya untuk 3 pasang ya. Ini besar, kapasitasnya besar ya. Ini MCCB, tetap yang masuk adalah RST, maka RST ya. Nah, setelah dari MCCB keluar ya, ini menuju panel ya, panel ATS ya, panel yang fungsinya sebagai panel pemilih ya, mau dia jaringan PLN atau dia jaringan genset. Kita lihat jaringan genset, ini ada panel ATS juga ya. Jaringan genset menuju ke PLN, ini genset ya, menuju ke panel. Nah, kalau begini hubungannya berarti rangkaian ini ya,
sedang menggunakan sumber yang ada di genset. Kita lihat, ini yang terhubungkan ke bawah. Nah, sedangkan yang dari PLN itu delay dulu ya, belum dipilih. Ketika kita hendak memilih jaringan PLN, ini tinggal tuasnya ditarik, ya, tuasnya diganti menjadi ke atas. Ya. Nah, dari sini menuju ke panel distribusi. Nah, disinilah nanti panel-panel ya, sumber-sumber ini didistribusikan. Ini LSTN sumbernya. Nah, ini nanti dihubungkan ke rel-rel busbar yang membutuhkan. Ini biasanya berbentuknya rel, ya. Rel busbar. Jadi ketika ada ruangan mana yang make, dia ngambilnya dari sini, hubungkan. Ya. Seandainya ingin memakai, ada ruangan laundry misalnya, ya, dia ngambil jaringan dari R, ya. Kemudian netralnya, ya, netralnya diambil untuk jaringan ruangan laundry misalnya. Nah, seperti itu. Nanti ini juga terus, nanti ini ada karena berbentuknya rel, terus ada baut-baut konektor, ya, jadi ketika kita ingin mengambil sumber tegangan tinggal dihubungkan saja kemari, ya. Nah, di panel ini sudah ada ini amperemeter, ya, voltmeter sebagai alat ukur, kemudian ada lampu indikator, ya. Nah, di panel itu sudah ada amperemeter, ya, ini amperemeter. Ini amperemeternya masing-masing setiap fase diukur, jadi apabila ada fase yang drop, arusnya nampak dari sini, ya, kelihatan. Kemudian ada voltmeter, ya. Apabila tegangan di setiap fasenya drop, akan nampak di sini. Kemudian ada lampu indikator, apabila salah satu fase tidak berfungsi di sini, ya, tidak mengalir, maka lampu ini akan menjadi indikator kita untuk melihat. Apabila RST ada lampu R yang mati, kemungkinan fase R di sini tidak mengalir, ya. Jadi itulah gunanya perangkat-perangkat komponen yang ada di papan panel, ya. Nah, di sini ada hertz. Hertz berarti frekuensi, ya, frekuensi meter. Nah, ini simbol pembumian. Setiap panel, ya, mau panel ATS ataupun panel distribusi, itu harus dibumikan, ya. Tujuannya jelas, sebagai pengaman jaringan. Oke. Nah, itu kan berbicara terkait instalasi tenaga secara luas, ya, dalam satu bangunan gedung yang besar. Ketika sampai ke rumah kita misalnya, ya. Nah, ini adalah bagan, ya, atau gambar bagaimana secara sederhana instalasi listrik satu fasa yang ada di rumah kita, ya. Nah, instalasi listrik satu fasa ini adalah instalasi tenaga yang saya maksud, ya. Ketika instalasi penerangan berarti saya menggunakan lampu di sini. Namun ini kan tidak menggunakan lampu. Jadi ini kita bagaimana menginstalasi atau menyediakan sumber tenaga listrik pada kontak-kontak stop kontak ini, ya. Kita lihat
dari PLN, yaitu ada PASA, boleh R, boleh S, boleh T. Ya, itu pembagiannya sudah ditetapkan dari PLN ya, untuk menghindari adanya ketidakseimbangan fasa. Jadi pembagiannya sudah langsung dari PLN ya. Langsung masuk ke KWH ya. Nah, biasanya netral ini langsung ya, tidak ada hubungannya di sini. Hanya fasa saja yang ada hubungannya di sini. Kemudian masuk ke MCB ya, fasa masuk di awal, kemudian di akhir keluar. Nah, ya. Nah, sekarang ada pengaman MCB. Nah, kalau dulu PHB ya, PHB dan di dalamnya ada screen. Ya. Screennya screen patron lebur. Nah, sekarang sudah diganti menggunakan MCB. Nah, masuk, keluar. Nah, secara sederhana seperti ini. Ketika kita ingin menyediakan sumber listrik tenaga ya, langsung saja masuk ke stop kontak, karena di dalam stop kontak itu ada 2, 3 bersama pembumian ya. Namun umumnya itu hanya 2 ya. Terserah ya, artinya letaknya itu bebas, boleh kanan boleh kiri ya, karena arus sistem yang kita pakai adalah sistem arus bolak-balik ya. Kalau tadi searah baru ada ketentuannya, mana kanan dan mana kiri. Kalau ini bebas, namun di gambar ini saya buat fasanya di kanan, kemudian netralnya ada di kiri, dan kemudian juga begitu. Nah, ini kalau di instalasi listrik ini disebut satu titik ya. Ini satu titik. Jadi penginstalasian sumber tenaga ya dari stop kontak itu dihitung satu titik. Nah, kita bisa bayangkan dalam satu rumah mungkin lebih dari untuk yang rumah sederhana ya, itu mungkin lebih dari 5 perangkat stop kontak ya. 2 di kamar, 1 di ruang tengah, 1 di ruang tamu, 1 lagi di dapur. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, sama ketika ini saya gambar 3, 4 pun yang masuk ke dalam ini adalah fasa dan netral ya. Tidak terlalu ribet untuk ya, tidak terlalu susah untuk menyediakan sumber tegangan pada instalasi tenaga. Nah, instalasi tenaga itu fokusnya hanya di sini. Kalau instalasi penerangan hanya di penerangan. Ya, ini mungkin nanti akan kita pakai juga pada instalasi penerangan. Ya, ini adalah denah rumah. Ya. Nah, di gambar instalasi itu ada ini diagram pengawatannya. Nah, sebelum diagram pengawatan biasanya ada diagram tunggal. Nah, ini diagram pengawatannya. Kalau ini adalah instalasi penerangan, bisa kita lihat 1 titik ya, 2 titik, 3 titik, 4 titik ya, 5 titik, 1 2 3 4 5 6 7 8 titik ya. Kemudian ini ada stop kontak tadi yang saya bilang umumnya 2, namun di sini 3 ya, karena di sini ada yang kuning ini adalah pembumian ya. Umumnya fasa dan netral yang masuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8. Ini 8 titik penerangan ditambah 1 ya, 2 3 ya, ditambah 3 sumber tenaga ya, instalasi tenaga. Berarti ada 8 tambah 3
11 titik ya. Nah, rumah ini ada 11 titik. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan terkait materi ini ya. Nanti akan kita pelajari lagi terkait bagaimana pengelompokan di dalam instalasi tenaga listrik ya. Karena instalasi yang baik itu adalah ketika kita bisa mengelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Ketika ada trouble di satu kelompok, maka kelompok yang lain masih tetap continue ya, tetap menyala. Nah, nanti di situ akan kita pelajari bagaimana membaginya ya. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu. Terkait tugasnya nanti akan saya sharekan ke grup kelas ya. Tetap semangat dan sukses selalu.